Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bimbel CNS, Bimbingan Belajar CNS. Apa kabar para pembelajar sekalian? Semoga sehat dan sukses selalu. Baik, saat ini kita akan belajar terkait dengan atau kita akan kupas tuntas ya pembahasan soal-soal perpangkatan atau eksponen ya. Akan tapi seperti biasa sebelumnya saya ingatkan ya, untuk subscribe channel Bimbel CNS dan share video kami, semoga saja bermanfaat untuk yang lainnya. Baik, di sini ada contoh soal eksponen ya, tapi sebelumnya biasanya jangan lupa untuk ingat ya terkait dengan sifat-sifat eksponen ya atau sifat-sifat perpangkatan. Baik ya. Oke, di sini ada soal 625Y pangkat 3. Nah, per 5Y pangkat 3 ini dalam kurung ya, dalam kurung. Nah, kalau sudah ada seperti ini bagaimana caranya? Baik, akan kita jabarkan satu-satu dulu ya. Maka di sini adalah 625 ya, tetap ini Y pangkat 3. Kalau ada seperti ini yang tidak dikurungi berarti yang dipangkatkan hanya Y nya ya. Oke, tapi berbeda dengan di bawah ini ada 5Y pangkat 3, berarti kalau kita jabarkan maka 5 nya juga kita pangkatkan. Nah, 5 pangkat 3 Y pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah 5 nya akan kita pangkatkan ya? Tidak usah tapi kita sederhanakan yang 625 ini ya. 625 ini adalah kalau kita menjadikan bilangan 5, ini adalah 5 pangkat 4 ya, 5 pangkat 4 Y pangkat 3 per 5 pangkat 3 Y pangkat 3. Oke, nah kalau ada seperti ini ya, kita ada bilangan pokok ya, bilangan pokok yang sama, ada 5, ada Y, ada Y. Ini sudah bisa dioperasikan ya, masing-masing bilangan pokok yang sama dengan menggunakan sifat-sifat perpangkatan ya. Kalau misalkan sifat perpangkatan yang bisa kita pakai di sini adalah jika ada A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N ya. Jadi sifat-sifat perpangkatan atau sifat-sifat eksponen ini bisa kita gunakan. Maka di sini ya kita bisa kan ini ada 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3 kan, bisa dengan menggunakan sifat tadi bisa menjadi 5 pangkat 4 min 3. Sementara Y nya ini kan per juga, maka menjadi Y pangkat 3 dikurang 3. Nah, 5 pangkat 4 min 3 itu 5 pangkat 1 ya kan. Y pangkat 3 min 3, 3 pangkat min 3 itu adalah 0. Nah, oke, saya buat 2 sini sama dengan 5 pangkat 1 adalah 5. Sementara Y pangkat 0 berapa? Y pangkat 0, Y pangkat 0 itu adalah 1. Maka karena 1 di sini tidak saya tulis ya. Jadi kalau ada sifat ya, ada sifat jika ada A pangkat 0 atau bilangan berapapun pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Ya, maka di sini jawabannya adalah 5. Oke. Soal berikutnya, nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam bentuk yang sederhana. Baik, sama ini seperti yang tadi ya. 16 ya, 16 ini kita lihat ya, di bawah ini ada bilangan 2. Oke, kita jabarkan saja dulu. Maka di sini adalah 16 Y pangkat 5 M pangkat 4 per ya 2. Ini dipangkatkan semua ya, yang ada di dalam kurung dipangkatkan semua. 2 pangkat 3. Kemudian di sini ada Y pangkat 2 dipangkatkan lagi. Nah, ini sifat perpangkatan lagi kita harus ingat. Ya, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, misal ini ada saya punya A pangkat M, pangkatkan N, ini adalah pangkatnya dikalikan ya, A pangkat M dikali N. Nah, berarti kita menggunakan sifat tersebut untuk Y ini, Y pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka menjadi Y pangkat 2 dikalikan 3 yaitu 6. Oke. Kemudian M pangkat 3. Udah, kita bisa menggunakan yang tadi. Oh ya, ini masih 16 nya. 16 nya bisa kita rubah menjadi 2. 16 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya kan. Y pangkat 5 M pangkat 4 per 2 pangkat 3 Y pangkat 6 M pangkat 3.
Kita bisa menggunakan sifat perpangkatan tadi ya. Jika ada pembagian seperti ini yang maka dikurangi, bilangan berpangkatnya dikurangi, maka menjadi 2 pangkat 4 min 3, kemudian Y pangkat 5 dikurangi 6, kemudian M pangkat 4 dikurangi 3. Oke ya, 2 pangkat 4 min 3, 2 pangkat 1 ya kan, saya tulis pangkatnya. Y pangkat 5 dikurang 6 adalah min 1. Oke. Kemudian M pangkat 4 dikurang 3, 4 kurangi 3 adalah 1, maka M. Nah di sini masih ada bilangan berpangkat negatif ya, maka bisa kita rubah menjadi 2 ya dikalikan M. Nah Y-nya di bawah atau jadi penyebut karena dia pangkatnya negatif, maka kita buat menjadi Y-nya pangkat positif akan tetapi menjadi penyebut, maka per Y. Maka jawabannya adalah 2M per Y. Itu adalah bentuk yang sederhana. Baik, ada soal berikutnya. Ini nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam bentuk pangkat bulat positif. Nah ini kan di sini ada soal-soal ini adalah pangkatnya adalah negatif ya. Baik, kita jabarkan ya. Di sini saya jabarkan satu-satu dulu ya. Maka saya buka di sini 49 Y pangkat min 3 M pangkat 2 ya. Ini kali ini saya jadikan pengali gini saja. 7 ini kita pangkatkan dengan negatif 2. 7 pangkat negatif 2. Y nya ini kan negatif 2. Di sini ada negatif 2 ya. Kita ingat-ingat lagi bahwasanya jika ada A pangkat M ya dipangkatkan N, itu adalah A pangkat M dikali N. Maka di sini adalah Y nya pangkatnya adalah min 2 dikalikan dengan min 2 yaitu 4. Kemudian M pangkat 2 dikalikan negatif 2 min 4. Sama dengan kita kelompokkan ya, di sini ada 49, di sini ada 7, Y ada Y, kemudian di sini ada M, di sini ada M. Maka 49 ini saya rubah menjadi 7 pangkat 2. Bisa ya. Kemudian 7 ini ya saya kelompokkan di sini aja, 7 pangkat min 2. Y pangkat min 3, kemudian Y pangkat 4, kemudian M-nya saya kelompokkan juga, M pangkat 2 dikalikan M pangkat min 4. Oke. Kita menggunakan sifat perkalian bilangan berpangkat ya kan, apa bilangan yang pangkat perkalian bilangan berpangkat ya. Jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke ya. Baik. Di sini ada 7 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat min 2, maka pangkatnya kan kita jumlahkan 7 pangkat 2 ditambah negatif 2. Oke. Di sini ada Y pangkat negatif 3 ditambah dengan 4. Nah, di sini ada M pangkat 2 ya kan ditambah dengan negatif 4. Oke. 7 pangkat 2 plus min 2 ini kan jadi 0 ya. Maka 7 pangkat 0. Oke. Kemudian Y-nya pangkat negatif 3 ditambah 1 adalah pangkat 1 dan M-nya 2 ditambah negatif 4 ini adalah M pangkat negatif 2. Oke ya. 7 pangkat 0 itu adalah 1 dikalikan dengan Y dikalikan dengan M pangkat min 2. Oke, karena di sini diminta untuk menjadi pangkat bulat positif ya. Karena di sini disuruh untuk membuat pangkat bulat positif, maka saya buat menjadi pangkat bulat positif. Satunya tidak perlu saya tulis karena pengali 1 ya. Kemudian di sini Y-nya kan sudah pangkat bulat positif. Oke, saya tulis di sini. Nah, sementara M-nya masih pangkat negatif 2, ya kan? Maka akan saya buat menjadi pangkat bulat positif, akan tetapi posisinya berubah menjadi penyebut. Nah, jadi seperti itu. Maka jawabannya adalah Y per M kuadrat. Di sini adalah jawabannya. Oke. Soal berikutnya, nah nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam bentuk pangkat bulat positif, sama seperti yang tadi ya. Oke, kita jabarkan. Di sini ada pembagian seperti ini ya. Maka saya rubah menjadi di sini ada 32, di sini ada 4. Oke, saya jabarkan saja dulu. Di sini adalah
32 P pangkat 7 ya, Y pangkat negatif 3. Ini karena tandanya pembagian maka saya jadikan per begini aja ya. Kemudian ini kita jabarkan 4 pangkat 3. Kemudian di sini adalah P pangkat 2 dikalikan 3 menjadi P pangkat 6. Kemudian di sini ada Y negatif 2 dipangkatkan 3, hasilnya adalah Y negatif 6. Oke ya. Sama dengan, nah di sini ada 32, di sini ada 4. Maka untuk mempermudah akan kita buat menjadi bilangan pokoknya yang sama. 32 kita rubah menjadi 2. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Kemudian di sini adalah P pangkat 7 ya, dikalikan dengan Y pangkat min 3 per 4 juga demikian. 4 saya jadikan menjadi bilangan pokoknya 2. Maka di sini adalah 2 pangkat 2 ya kan. 2 pangkat 2, tapi di sini ada pangkatnya masih kan 3 gitu. P pangkat 6, Y 6 ya. Ini sebenarnya kalau kita sudah terbiasa dalam mengerjakan itu bisa kita langsung aja 2 pangkat 6 gitu, tapi nggak apa-apa, saat ini kita jabarkan ya. 2 pangkat 5 dikalikan P pangkat 7 Y pangkat min 3 per 2 pangkat 6 dikalikan P pangkat 7 Y pangkat min 3. Oke, kita lanjut di sini. Sekarang kita operasikan ya. Di sini kan ada pembagian 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 6, maka menjadi pangkatnya kita kurangkan 5 dikurang 6 ya, dikalikan dengan P pangkat 7. Di sini kan juga pangkat maaf, di sini pangkatnya 6 ya seharusnya ya. Oke, saya rubah. Ini juga seharusnya negatif 6. Nah, ini seharusnya pangkat P-nya pangkat 6, di sini adalah negatif 6. Oke. Maka di sini juga ini saya oh benar ya, seharusnya 7 juga ya. Enggak apa. P pangkat 7 ya dikurangi penyebutnya itu 6 gitu ya. Y pangkat 3 ya, Y pangkat negatif 3 dikurangi dengan negatif 6. Oke, kita operasikan perpangkatannya. 2 pangkat min 1 P pangkat 1 Y pangkat negatif 3 dikurangi min 6 ditambah 6 ya, berarti negatif 3 tambah 6 adalah 3, maka menjadi 2 min 1 ya, ini akan 2 min 1 P pangkat 1 Y pangkat 3. Maka yang pangkatnya negatif akan saya jadikan positif dengan merubah posisinya menjadi penyebut, maka menjadi P kalikan Y pangkat 3 per 2 ya. Jadi ini adalah bentuk ya dari soal tersebut yang kita jadikan menjadi pangkat bulat positif yang dalam bentuk sederhana. Oke ya. Selanjutnya, nah ini ada soal seperti ini. Kita jabarkan ya, kita jabarkan Y pangkat min 4 P pangkat min 2 M pangkat min 5 per, nah ini kita kalikan Y pangkat 2 dikalikan dipangkatnya lagi min 3, maka menjadi Y pangkat min 6. Kemudian P pangkat min 3 M pangkat min 3 sama dengan, nah seperti yang tadi kita operasikan Y pangkat min 4 dikurangi min 6 ya kan, itu di pembagian. Kemudian P pangkat min 2 dikurangi dengan min 3 dan M nya pangkat min 5 dikurangi min 3 sama dengan Y pangkat min 4 ditambah dengan 6 itu adalah Y pangkat 2, P nya negatif 2 ditambah 3 hasilnya adalah pangkat 1, dan M nya adalah negatif 5 dikurangi atau ditambah dengan 3 itu adalah M pangkat min 2. Jadi jawabannya adalah Y kuadrat kali P, sementara M nya jadi penyebut karena pangkatnya kita buat menjadi pangkat positif M kuadrat ya. Jadi jawabannya adalah Y kuadrat dikali P per M kuadrat. Oke, demikian tadi
pembahasan terkait dengan soal-soal eksponen atau perpangkatan ya. Semoga saja bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, yang belum subscribe untuk di channel kami ya, silahkan di share, nyalakan tombol lonceng agar selalu dapat notifikasi terkait dengan video-video pembelajaran yang baru. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.